Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang rahmati Allah, terutama kelas 7D dan 7E. Pak Budi ucapkan selamat malam ya, karena memang buatnya ini malam. Baik, kita mulai terkait dengan persiapan IPT. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya nanti tanggal 13, 14 dan 15 kalian akan melaksanakan ujian IPT. Nah, sedikit Pak Budi jelaskan bahwa ujian IPT tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa dalam kalian dalam menangkap 3 pelajaran yang akan diujikan, dan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kalau tahun sebelumnya itu selalu menggunakan paper test. Sedangkan untuk tahun ini kalian adalah generasi yang spesial karena kalian akan melaksanakan ujian dengan menggunakan Google Form. Ya, jadi lebih enak ya, tidak perlu nulis dan lain-lain. Nah, karena menggunakan Google Form tentunya peraturannya berbeda. Kalau menggunakan kertas itu aturannya banyak, nggak boleh setipu, nggak boleh menggunakan pensil warna merah dan lain-lain. Nah, kalau Google Form kan bebas. Baik, itu sedikit aja. Daripada berlama-lama, silakan kalian buka untuk soal yang sudah Pak Budi share ke orang tua kalian. Kalau ada yang sudah di print, silakan dibuka. Kalau belum ada yang di print atau masih dalam HP, boleh membuka HP-nya. Baik, untuk IPT itu nanti ada tiga part yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah writing, yang pertama adalah reading and usage, yang kedua writing, dan yang ketiga adalah listening. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas tentang reading and usage. Nggak tahu nanti seberapa dapatnya, karena kalau nanti kita berikan terlalu banyak juga tidak maksimal. Baik, kita mulai ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang reading and usage. Ini sengaja sudah saya convert ke Word biar bisa ditulisi. Nah, untuk part 1 atau teks yang pertama, ini nanti kalian akan mengisi titik-titik sesuai dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sekali lagi, untuk reading and usage part 1 itu nanti kalian sudah disediakan jawaban. Jadi tinggal memilih salah satu, kira-kira mana yang paling tepat. Nah, terus caranya gimana? Caranya nanti adalah nomor 1 sampai nomor 10 itu jawaban yang tepat cukup dilingkari saja. Sekali lagi, untuk nomor 1 sampai nomor 10 jawaban yang paling tepat cukup dilingkari saja. Baik, kita mulai ya. Bottlenose dolphin. Ini kalau kita artikan adalah apa dolphin? Lumba-lumba ya. Lumba-lumba hidung botol. Bottlenose dolphins live in oceans around the world where the climate is. Ini sudah diberikan contoh atau ini hanya contoh. Jadi lumba-lumba hidung botol tinggal di samudra di dunia di mana iklimnya itu mild. They measure, ukurannya antara 2 dan 4 meter bla 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 length. Ini yang harus kalian ketahui. Di situ ada kata-kata length yang artinya panjang. Nah, di sini kan yang diminta adalah panjangnya ini dalam bahasa Inggris hanya ada satu kata. Nah, atau hanya ada satu frase ya. Ini ada of length, on length,
in length sama at length. Nah, dalam bahasa Inggris ternyata untuk length atau panjang itu pasangannya adalah apa ya? Bentar, saya carikan boundernya dulu. Pasangannya ternyata adalah in length. Nah, dari situ in length. Kemudian berikutnya, dan their powerful tails, ekornya yang kuat, help them swim, membantunya untuk berenang. Fast. Fast itu artinya cepat, ya. Dan ekornya yang kuat membantunya untuk berenang cepat. Pilihannya apa saja? Pilihannya adalah completely, kalau diartikan sama sekali, absolutely, benar, mostly, hampir, extremely, sangat. Nah, berarti jawaban yang paling sesuai adalah extremely, sangat cepat. Berarti extremely itu nanti dilingkari. Oke, habis itu ada gambaran ya, bagaimana cara mengerjakan untuk part 1. Bisa dikatakan ya bisa mudah, ya bisa sulit, tergantung dari pemahaman bacaan kalian. Kemudian yang ketiga, bottlenose dolphins always, jadi lumba-lumba hitung botol selalu to be smiling, terlihat tersenyum. Ada notice, perhatian, feel, merasa, appear, nampak, show, menunjukkan. Selalu menunjukkan atau selalu nampak tersenyum. Berarti nampak itu adalah appear. Appear-nya dilingkari. Jadi ini juga harus tahu artinya biar nanti tidak terjebak dengan jawaban-jawaban yang salah. Which is because, ini karena their mouths, karena mulutnya. Mulutnya itu kira-kira apa? Apakah karena kerangka mulutnya? Apakah karena pola mulutnya? Apakah karena gambar mulutnya? Ataukah karena bentuk mulutnya? Yang paling sesuai adalah bentuk mulutnya. Oke, dari 1 sampai 4 ada yang betul semua atau malah ada yang belum mengerjakan? Oke, kita lanjut ya. Because they are sociable creatures, karena mereka itu makhluk sosial, they live in groups of between 10 and 15 dolphins. Mereka itu hidup di antara rata-rata ya, antara 10 sampai 15 dolphins. They hunt, mereka berburu dan bermain bersama, and help each other, dan membantu satu sama lain after the baby dolphins, merawat, membantu satu sama lain merawat baby dolphins. Nah, di sini sudah ada kata-kata after. Dalam bahasa Inggris itu yang merawat, yang pasangannya after apa? Apakah take after, look after, care after, atau keep after? Jadi jangan terjebak dengan istilah care. Care itu memang artinya adalah merawat. Tapi kalau dipasangkan dengan after tidak bisa. Nah, merawat dalam bahasa Inggris itu adalah look after. Oke ya.
1 sampai 5. Dari situ sudah ada gambaran. Sudah ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Titik-titik, they live underwater. Titik-titik, mereka tinggal di dalam air. Dolphins have to come up to breathe air at least once every 7 minutes. Titik-titik, mereka tinggal di dalam air. Lumba-lumba itu harus ke atas untuk bernafas at least setidaknya sekali dalam 7 menit. Jadi setiap 7 menit itu mereka harus keluar. Artinya kan di sini walaupun bisa, meskipun bisa. Jadi walaupun mereka tinggal di dalam air, dolphin itu harus keluar juga untuk bernafas setidaknya sekali dalam 7 menit. Nah, permasalahannya di sini adalah ada jawaban yang mempunyai arti sama. Ada despite, although, unless, sama yet. Despite, walaupun, although, walaupun, unless jika tidak, yet, namun. Jadi kemungkinan jawabannya adalah antara despite sama although. Nah, di sini pengetahuan kita diuji lagi. Kok terus sama? Nah, terus pilihannya apa? Pilihannya adalah caranya adalah harus diketahui despite ini jarang diletakkan di depan kalimat. Biasanya di tengah. Dan biasanya juga despite itu berpasangan dengan of. Despite of, in spite of, dan lain-lain. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah although. Baik, kita lanjutkan kembali. They can also jump. Mereka juga mampu untuk jump, melompat up ke atas to 5 meters, sampai 5 meters di atas permukaan air. Luar biasa kan? Melompatnya bisa 5 meter. Scientists, para ahli, are not totally titik-titik why they do this. Para ahli itu titik-titik tidak titik-titik ya. Mengapa mereka melakukan ini? Berarti para ahli itu tidak, apakah tidak yakin, tidak dapat percaya, tidak correct, tidak benar, definite, pastinya. Jadi para ahli itu tidak apa kira-kira? Tidak sepenuhnya yakin, certain. Mengapa mereka melakukan ini? It titik-titik bisa jadi hanya menjadi, ini bisa jadi hanya untuk bersenang-senang, atau mungkin mereka mencoba untuk menemukan makanan. Nah, ini bisa jadi, bisa itu artinya apa ya? Bisa itu dapat. Dapat itu berarti ada need, membutuhkan, should seharusnya, ought seharusnya, could bisa atau dapat. Berarti ini bisa jadi it could be. Ini bisa jadi hanya sebagai bersenang-senang atau mungkin untuk mencari makanan. Baik, sudah mendekati angka terakhir ya. Kita lanjut ke nomor 9. Other possibilities, kemungkinan yang lain, mereka melakukan itu titik-titik dengan yang lain. Karena dengan yang lain itu kan sebetulnya kalian bisa menerbak kira-kira kalau dengan yang lain itu ngapain. Ada apakah menarik, apakah berkomunikasi, menemani, atau kontak. Tentunya yang paling sesuai adalah untuk berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian atau sebagai cara untuk membersihkan diri, sebagai cara. Ada us, by, with, like. Kita artikan dari belakang. Like suka,
with dengan by oleh, as sebagai. Berarti jawabannya apa? Jelas sekali ya. As. Oke. Part 1. Dari sini sampai sini selesai. Adakah yang betul semua dari part 1 sampai terakhir? Ada? Tidak ada? Enggak apa-apa. Baik. Kita lanjutkan. Part 2. Oke, 1, 2. Part 2. Oke. Untuk part kedua, kita lihat dulu permintaannya seperti apa. Complete the email for question 11 to 12. Lengkapi email untuk nomor 11 sampai 20. Write one word in each space. One-nya sampai ditulis besar, menunjukkan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi dalam satu space atau satu ini hanya boleh menuliskan satu kata. Baik, kita coba. Hi Tom, how are you? Ini sudah jelas sekali. Dari dulu how ada you pasangannya mesti are. How are you? Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Hai Tom, bagaimana kabarmu? I promise, saya berjanji titik-titik menulis. Kira-kira yang paling sesuai apa? Saya berjanji mau menulis, saya berjanji ingin menulis, saya berjanji untuk menulis. Nah, itu kan bisa saja. Jadi kalau saya berjanji ingin menulis, I promise, menulis apa? Write, pengen atau untuk, to. I promise to write. Saya berjanji untuk menulis. So here is my first letter, surat pertamaku. I'm having a good time, blah blah, holiday, liburan. Saya sedang menikmati masa-masa yang menyenangkan, titik-titik liburan. Pada liburan kali ini atau pada liburan ini. Nah, ini bisa berarti ini itu kan this, pada liburan kali ini. Bisa juga kita menggunakan on holiday. Jadi saya sangat bersenang pada liburan kali ini. I'm staying blah blah my sister and husband in a hotel near coast. Kali ini sangat mudah sekali, bisa diprediksi. Saya tinggal titik-titik adikku atau saudara perempuanku dan suaminya di hotel dekat pantai. Ini jelas sekali ya. Saya tinggal dengan atau saya tinggal bersama. Dengan itu bahasa Inggrisnya apa, anak-anak? White. Oke. With, bukan white. Kalau white nanti jadi putih. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, the weather, cuacanya has blah blah fantastic all week. Cuacanya itu, nah, ini ada kata-kata fantastic all week. Jadi di sini anak-anak, jawaban tiap siswa itu bisa berbeda. Justru kalau jawaban kalian nanti dari nomor 1 sampai nomor berapa itu kok sama, bisa dikatakan kalian adalah saling contekan. Jadi silakan pikirkan masing-masing, pikirkan sendiri-sendiri, boleh. The weather has, ini pasangannya bisa been, jadi cuacanya sangat fantastic, has been fantastic, dan lain-lain.
So we have spent most of our time at the beach. Jadi kita menghabiskan banyak waktu kita di pantai. I've blah some new friends. Saya juga telah beberapa teman baru. Kira-kira yang bahasa Indonesia tepat apa? Saya telah menemukan, saya telah mendapatkan. Menemukan itu I have found. Lova menemukan itu kan find. Kenapa pakai found? Lah ini ada have di sini. Harus verb ketiga. Kalau menemukan I have met. Saya menemukan bisa. Saya bertemu bisa. Yang lain kira-kira apa? Saya telah membuat banyak temu. Boleh. Membuat itu meet dan lain-lain. Jadi nanti diisi salah satu aja. Apakah found, met atau meet. Some friends too. Kemudian titik-titik is a family staying in the same hotel. Titik-titik keluarga tinggal di hotel yang sama. Berarti kira-kira apa isinya? Ada sebuah keluarga. Ada itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? There is. Betul. Berarti ada sebuah keluarga. There is a family. Oke, seperti itu. Loh, kenapa ini susunannya jadi gini ya? Bentar. Ini tadi berarti isinya ini ya. Oh, panjang sekali. There is a family. Ada sebuah keluarga yang tinggal di hotel yang sama. Dan mereka punya 2 anak titik-titik each. Berarti kira-kira apa? Mereka mempunyai 2 anak yang umurnya sama dengan kita atau sama dengan kami. Berarti kita itu apa? Apa? We. Nah, karena di sini letaknya adalah sebagai pemilik, maka adalah our age. Kalau seumuran dengan saya, berarti my. Kalau seukuran dengan kamu, your. Itu bisa dipilih salah satu. Bisa seumuran dengan kita, seumuran dengan saya, seumuran dengan kamu. We've done lots of things together. Kita sudah banyak bersenang-senang bersama-sama. Such, ini paling gampang sebetulnya ini. Kalian pasti bisa. Such itu pasangannya apa? Apa? Seperti bermain bola dan voli. Such pasangannya us. Betul sekali. Seperti bermain bola dan voli. Kemudian nomor berikutnya, nomor 19. I am enjoying myself, but I'm looking blah blah to coming home. Saya sangat senang, tetapi saya titik-titik pulang. Saya ingin pulang. Apa bahasa Inggrisnya? Ini biasanya ada di akhir surat. Saya ingin mendapatkan balasan. I am looking forward. Ya, betul sekali. I'm looking forward. Tetapi saya ingin pulang dan melihat semuanya lagi atau keluargaku lagi. Write and tolong tuliskan dan izinkan aku tahu bagaimana dengan liburanmu, Robby. Oke ya. Jadi untuk part kedua itu kalian diminta untuk mengisi titik-titik dengan satu jawaban yang paling tepat. Oke. Pukul berapa ini? Pukul 10 malam. Oke, kita lanjut. Nanti selesaikan sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 30-an. Oke lah.
nggak terlalu lama. Jadi kalau banyak-banyak nanti malah nggak bisa, muntah-muntah kebanyakan ya. Oke. Nah, untuk nomor 21 sampai nomor 25 ini kalian mencocokkan atau matching, istilahnya dalam bahasa Inggris, mencocokkan jawaban yang paling sesuai. Apakah jawaban dari A sampai H, from A to H, dari A sampai H. Jadi harus menyambung ya antara bacaan dengan jawaban. Hello, can I help you? Jawabannya G. Apa G itu? G. I'm looking forward. Saya mencari. I'm looking for. Saya mencari buku tentang history of art, seni. Oke. Kemudian dijawab lagi sama subsistennya. You need our art department. Are you looking for special book? Oke, kamu bisa ke bagian seni. Apakah kamu butuh buku yang spesial? Kira-kira jawabannya anak laki-laki itu apa yang paling sesuai? Kita pakai ini aja ya, pakai tanda panah aja biar gampang. Apa? Yang C. Sesuai kan? Sesuai enggak? Coba. Kamu bisa ke bagian seni. Apakah kamu cari buku yang spesial? Saya sedang mencari buku tentang seni melukis. Oh, berarti sesuai. Apakah kamu butuh informasi tentang college project? Apakah kamu mau mengerjakan tugas kuliah? Kira-kira apa? Apakah ya? Dari jawaban yang sesuai itu betulnya adalah ini. Alasan dia membeli adalah sebetulnya ini adalah hadiah khusus untuk orang tuaku, hadiah yang spesial untuk orang tuaku. Kemudian diberi masukan oleh sub asistennya, this is lovely book. Ini loh buku yang bagus, very popular with customers. Banyak kok customer yang sudah menyukainya. Dijawab apa kira-kira? Yang namanya orang membeli itu kan pasti biasanya, alah paling mahal, gitu kan? Paling mahal itu apa ya? Mas mahal itu di sini. Mahal ndak? Punya buku yang lain nggak? Atau punya koleksi yang lain nggak? Well, kita juga menjual banyak pilihan di sana. Banyak pilihan di sana. Oh, that's much better. Itu lebih baik. Terus tanya lagi. Apakah kamu jual kartu juga? You'll find a lot of different one by the window. Some of the pictures by the famous artists. Kamu bisa menemukannya di bagian jendela yang lain. Beberapa mempunyai gambar dengan artis yang terkenal. Ini kuncinya ada di kata-kata you're welcome. You're welcome itu kan artinya sama-sama. Sama-sama itu pasti sebelum mengucapkan sama-sama dia mengucapkan apa? Terima kasih. Dari jawaban ini mana yang ada kata-kata terima kasih? Yang A, betul sekali. Itu ada kata-kata thanks. Oke. That will be agreed with the book. Thanks. Ya, jadi ini jawabannya 21 C, 22 E, 23 F, 24 B, 25 A. Oke ya. Oke, ini bisa lah, kalian ini bisa mudah mengerjakannya, tinggal milih aja kok. Yang penting bisa memahami. Baik. Oke, masih sanggup? Masih kuat? Oke, ini pukul 10.15 di sini ya. Oke. Let's continue.
Part 4, 26 till 25. Look at the text in each question. What does it say? For question 26 to 25, circle the correct letter A, B, or C. Jadi nanti ada sebuah teks seperti ini. Kemudian kalian akan diminta untuk memilih jawaban A, B, C yang paling sesuai, yang menggambarkan isi dari teks tersebut. Ini contoh, nggak perlu saya jelaskan. Kita langsung ke nomor 26. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan jelas sekali. Mam, ibu, saya mau tidur. Saya harus berenang pagi-pagi besok. Celanaku dan handuk sudah siap di tas. Ibunya Leo tidak bisa mengantar kami. I said, saya katakan, ibu bisa mengantarnya. Berarti di sini Kylie namanya ya. Kylie menginginkan ibunya apa? Apakah A, mengantar dia dan temannya ke kolam? Apakah menyiapkan peralatannya? Tidak ya, karena sudah disiapkan sendiri. Apakah membangunkannya pagi hari? Tidak ada penjelasan. Jadi jawabannya jelas sekali bahwa Kylie menginginkan ibunya untuk mengantarnya. Jadi jawabannya alfa. Nah, alfa itu nanti tinggal di lingkari. Oke. Baik. Kemudian berikutnya 27. Linda, about the concert, tentang konser, it seems your parents won't let you go. Masa orang tuamu nggak mengizinkan? Saya sudah dapat tempat bagus loh. I've got great seats, and my brother dan kakakku akan menemani atau istilahnya mengawasi kita. Can you persuade them? Masa nggak bisa istilahnya merayu orang tuamu? Gracie. Nah, Gracie, kira-kira yang diinginkan Gracie apa ya? Yang diinginkan Gracie terlihat dari jawaban A, B, C. Yang A, Gracie meminta jika kakaknya membelikan Linda tiket konser. Yang B, kakaknya Gracie menawarkan kepada Linda kakaknya Gracie telah menawarkan untuk membawa gadis itu jika orang tuanya Linda tidak bisa pergi. Yang C, Gracie menginginkan Linda untuk mencoba merayu orang tuanya tentang konser itu. Nah, jelas ya di sini tujuan Linda tadi apa? Tujuan Linda adalah untuk bagaimana agar tujuan Gracie itu bagaimana agar Linda bisa merayu orang tuanya. Itu jawabannya adalah Charlie. Oke. Masih semangat? Masih? Lanjut. Oke, 28. Silakan dilihat di buku masing-masing. This week 50% off many shoes. Diskon nih ya. Diskon 50% untuk sepatu. Hurry. Segera. Offers end. Jadi tawaran ini hanya berlaku untuk 7 hari. Pilihannya dari minggu depan akan ada 50% sus. Betul nggak? Enggak. This week, minggu ini. Kamu hanya punya kesempatan 1 minggu untuk ambil kesempatan itu. Betul nggak? Betul ya. Ini hanya ada 7 hari. Yang C kenapa salah? Store selling of its product cheaply at the moment. Nggak bisa. Benar sekali, jawabannya adalah bravo. Oke. Yang B
B. Ini kita lingkari, ini kita kirim ke belakang biar terlihat tulisannya. Sorry, ke belakang, send behind text. Next 29, school trip. Ini kalau di Baitul Izzah namanya adalah rihlah atau rekreasi kalau di sekolah umum ya. Please remind your parents, tolong ingatkan orang tuamu bahwa kamu butuh untuk makan siang. Jadi suruh menyiapkan paket makan siang. Drinks will be provided, minuman akan disediakan oleh sekolah. Cash is as necessary, uang tidak boleh, jadi nggak boleh bawa uang. As will not permitted to buy souvenirs, karena kamu juga tidak diizinkan untuk membeli souvenir, jadi tidak diizinkan untuk membeli oleh-oleh, nggak boleh bawa uang. Kira-kira yang paling sesuai apa? Yang A, siswa butuh mengambil makanan tetapi tidak minuman atau uang. Betul? Kemungkinan betul. Ya wes, B dulu. Siswa tidak diizinkan untuk membeli makanan atau minuman. Jangankan diizinkan, bawa uang aja nggak boleh. Berarti kan salah yang B ya. Yang C, students should bring a drink as well as something to eat. Siswa seharusnya membawa minuman, padahal minumnya is provided, sudah disediakan. Berarti jawabannya adalah alpha. Okay, that's right, alpha. Send to behind text. Next 30, Richard. Your mom called, ibumu telepon. Her car is broken down, mobilnya rusak. Jadi kakekmu akan menjemputmu setelah sekolah. Dia akan sedikit terlambat, jadi silahkan tunggu di bagian resepsionis. Mrs. Smith sekretarisnya Mrs. Smith. Pesan Mrs. Smith itu apa? Yang pertama, menjelaskan kepada Richard bahwa kakeknya akan sedikit terlambat. Betul? Betul atau salah? Salah, karena yang menjelaskan siapa? Bukan Mrs. Smith. Yang B, mengatakan pada Richard tentang perubahan rencana. Betul ya? Kemungkinan. Karena apa? Pertama kan sebetulnya ibunya itu pengen menjemput, tapi karena mobilnya rusak, maka rencananya berubah atau ganti menjadi kakeknya yang akan menjemput. Kemudian reminding Richard about some arrangements, mengingatkan Richard tentang arrangement janjian. Ini malah gak nyambung sama sekali. Jadi pilihan yang paling mungkin adalah tentang adanya perubahan rencana. Karena dia tidak bisa menjemput, maka akan dijemput oleh kakeknya. Baik, kita lanjutkan. Extra help with math. Bantuan ekstra untuk matematika. Teachers available after school for 45 minutes, 1 day's notice required. Guru itu tersedia atau siap setelah sekolah selama 45 menit. Tapi yang harus diperhatikan ini, 1 day's notice required. 1 hari harus memberitahukan terlebih dahulu. Jadi kalau pengen dapat bantuan matematika dari guru yang bersangkutan harus bilang dulu biar nanti ada janjiannya. Maksudnya apa kira-kira? Extra help with math has been cancelled until further notice. Bantuan ekstra dengan matematika telah dibatalkan sampai informasi berikutnya. Betul? Salah jauh, nggak nyambung sama sekali ya. There must be teacher present if you wish to study after school. Akan ada guru yang hadir jika kamu ingin belajar setelah sekolah. Ini betul, tapi kalau nggak pemberitahuan nggak bisa. Yang C, if you let the teacher know in advance, you can get extra help. Nah ini, jika kamu menghubungi guru sebelumnya, kamu bisa dapat pelajaran ekstra. Betul kan? Tadi sudah menghubungi dulu. Jadi jawabannya yang paling sesuai adalah Charlie. Oke. Kok sulit Pak ya? Ya sulit, namanya juga tes dari
sana. Tapi lama-lama kalau kalian paham, bisa memahami, pokoknya dikerjakan pelan-pelan itu bisa. Oke. Berikutnya, untuk seluruh siswa dari English Department, Emma is in charge of the magazine this month. Emma itu adalah orang yang bertugas untuk pengadaan majalah bulan ini. Contact her, hubungi dia kalau membutuhkan gambar atau artikel. What must students do? Kira-kira dari surat ini yang diminta untuk siswa itu apa? Apakah A, meminta Emma untuk menyiapkan material? Apakah B, get in touch, mendekati Emma sebelum memproduksi? Yang C, memutuskan jika Emma harus bertanggung jawab. Ya, 32. Jawabannya adalah surah apa tadi? Contact her. Berarti kan mendekat atau menghubungi. Berarti jawaban yang paling sesuai adalah apa? Bravo. Oke, good. Oke, 33. Customer leave out of order. Out of order itu artinya rusak. Liftnya pelanggan itu rusak. Staff leave, liftnya pegawai itu masih bisa request. Tapi kalau pengen dipakai harus minta bantuan dulu. Oke. Yang A, untuk menggunakan customer leave, you need to ask the member of staff. Untuk menggunakan leave-nya customer, kamu butuh member. Padahal leave-nya apa? Leave-nya rusak, berarti kan salah. Yang B, jika kamu kesulitan ketika menggunakan customer leave, see the staff. Wong customernya leave-nya kan rusak. C, staff can help customer reach other parts of the building. Staff bisa membantu pelanggan untuk mencapai bagian gedung yang lain. Nah, ini betul. Kenapa? Karena staff lift-nya itu kan nggak rusak. Nah, berarti kan staff yang lain itu bisa membantu. If required, jika dibutuhkan. Charlie. Kita selesaikan 2 lagi karena sudah hampir 45 menit ya, karena kemampuan masing-masing siswa itu berbeda. Nanti kalau semakin banyak, semakin nggak paham, malah semakin tidak bersemangat untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting nanti semuanya bisa paham. Oke, 34. Untuk Lindsay dari Mary. Ini ada kata-kata www.boxoffice.com/crazydays. Klik on this link, tolong diklik tentang film baru itu. Jika kamu ingin pergi, choose a time, tolong pilih waktu. I'm free all day, saya bebas atau saya free sepanjang hari. Saturday, Mary. Mary emailing to, kira-kira tujuannya Mary kirim email itu apa? Apakah menyarankan film untuk temannya, merekomendasikan waktu untuk melihat film, mengecek kapan film itu berlangsung? Dari sini jelas ya, pasti disarankan untuk nonton film. Oke, nomor terakhir 35. Sebelum kita akhiri sesi pertama untuk pembinaan IPT ini, short stories competition, kompetisi short story, cerita pendek, great prizes, hadiah yang besar. Entries only accepted from those under 14. Jadi pendaftar yang diizinkan atau pendaftar yang diterima hanya yang mempunyai umur di bawah 14 tahun pada saat 31 Agustus. Jadi kalau umurnya sudah lebih dari 14 itu nggak boleh. Oke, kira-kira jawabannya apa? The competition is open to people below a certain age.
kompetisi ini terbuka untuk orang-orang dengan umur tertentu? Masih mungkin. B, kamu harus at least setidaknya 14 tahun untuk masuk kompetisi ini, padahal kan ada di bawah, berarti kan salah. Yang C, the age limit for this competition was recently changed. Umur untuk kompetisi ini telah berubah, nggak ada keterangannya, berarti di sini adalah alfa. Kompetisi ini terbuka untuk orang-orang dengan umur tertentu, kan umurnya harus 14 tahun ya. Baik, tuh ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini dari part 1. Kalian harus memilih jawaban yang sesuai. Kemudian part 2 kalian disuruh untuk mengisi yang sesuai. Kemudian part 3 kalian disuruh untuk mencocokkan, and part 4 kalian diminta untuk mencari jawaban yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan teks yang sudah disediakan. Baik, demikian untuk bimbingan pertama hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam belajar, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan yang kedua. Nanti pertemuan yang kedua kita usahakan untuk bisa face to face, atau istilahnya kita bisa saling berkomunikasi dua arah. Nanti saya usahakan pakai Zoom, jadi semuanya bisa saling bertanya, kemudian saling berdiskusi dengan yang lain. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.